mereduksi apa mengurangi money politik. Tapi money politiknya gede masuk ke kantong parpol semua dong sama DPRD. DPRD juga peluang itu terbuka banget dong. Iya. Dan kontrol DPRD kan berarti kan akan ada perubahan soal pengangkatan dan pemberhentian. Artinya DPRD harus punya kewenangan dong, ya kan? Benar. Iya, jadi punya kewenangan, makanya terlalu banyak yang mungkin akan diubah nomenklaturnya ataupun undang-undangnya, karena kan memang bisa revisi undang-undang itu kapan saja kan bisa. Bim Salabim sulap selesai. Kita udah punya pengalaman soal Bim Salabim kan. Omnibus Law. Di MK tiba-tiba juga Bim Salabim. Jadi kalau soal itu kita nggak usah kaget. Yang kaget itu kalau jalannya normal. Itu normal banget nih. Itu yang perlu dicurigai malah ya. Iya, jadi tapi kan kalau menurut gue ya, kalau memang kita dasarnya efisiensi, yang besarnya aja, dan memang tidak punya fungsi tugas yang terlalu bersentuhan langsung dengan rakyat. Kalau menurut gua tanggung Pak Prabowo. Pak Prabowo yang punya usul pemilihan. Wah, ini mahal nih kata dia kan. Mahal nih. Emang Prabowo lagi nggak punya duit nih. Jarang lagi nggak punya duit. Apapun caranya harus efisiensi. Gitu. Gara-gara siapa? Gara-gara utang Mulyono. Jadi kelihatannya gua melihat ide pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD atau tidak dipilih langsung. Jadi bahasa tidak dipilih langsung itu harus ada klasifikasinya. Kalau menurut gue sih nggak bisa semuanya. Kalaupun mau jadi derealisasi. Jadi nggak bisa di tingkat provinsi, kabupaten, sama kota. Nggak bisa semua tuh ya. Karena hari ini juga yang provinsi yang bersentuhan langsung dengan rakyat itu jarang. Jadi orang nggak ada tuh tiba-tiba ngadunya ke gubernur. Pasti dia berjenjang ke bupati dulu nih atau boleh ngadu ke gubernur. Misalnya orang Semarang ngadu ke gubernur karena dia dapat masalah. Tapi kan gubernurnya tidak bisa melakukan intervensi ke kepala daerah. Dia pasti nyuruh si bupatinya. Bupatinya mau jalanin syukur nggak juga nggak apa-apa. Gue dipilih rakyat juga. Artinya kan memang ada beberapa wilayah gubernur administratif. Menurut ada beberapa wilayah di luar gubernur administratif provinsi yang memang perlu dipertahankan tetap. Tapi gubernur administratif itu ya selayaknya jangan dipilih oleh baik itu DPRD atau presiden. Tapi gue tanggung. Jangan usah DPRD bang ya, langsung presiden aja. Prabowo berarti ya? Prabowo aja ya menurut gue nah sih. Itu Pak Prabowo kayaknya Pak Prabowo juga maunya gitu deh. dia minta ada suara dari lo nih. Jadi mundur dulu, dia belok dulu supaya ada yang DPRD. Karena itu tadi gubernur itu cuman jabatan istilahnya apa? Kepanjangan tangan. Kepanjangan tangan dari presiden aja. Dari presiden aja. Jadi ya udah sekalian aja gitu. Tanggung jawabnya lebih banyak menjalankan program apa yang di pusat, apa yang di pemerintah pusat. Artinya menurut gue, karena memang kalau gue lihat punya data ya, beberapa pemilihan gubernur terakhir itu emang besar-besar. Mahal ya. Triliunan lah ya. Triliunan. Dan sebabnya gubernurnya juga administratif. Iya betul. Artinya tidak punya kekuatan untuk memaksa kepala daerah di tingkat 2. Kecuali mungkin ada kasus berbeda di Jakarta misalnya. Jakarta, Yogyakarta, Aceh gitu-gitu. Iya, daerah-daerah yang punya ini spesialis ya, undang-undang khusus sendiri ya kan. Nah itu beda lah ya sama IKN nanti. Iya, katanya RK mau bikin mobil curhatnya di sana. Karena katanya dia bakal kepala otorita IKN. Jadi kalau gue lihat ya Pilkada Jatim 846 miliaran sekitar segitu. Jateng 900-an. Jabar yang paling besar 1,1, Banten 600, Sumut 700-an, Kaltim 400-an. Artinya untuk 6 wilayah saja udah menghabiskan 6 atau 7 udah bisa menghabiskan sekitar 4-5 triliun ya. Sementara kalau berdasarkan datanya kita ada 34 provinsi. Sri Mulyani itu mengatakan itu sekitar untuk keseluruhan berkota kabupaten provinsi bisa sampai 37 T ya kan. Itu untuk hanya KPU, belum untuk pengawasan belum untuk misalnya pengamanan dan lain-lain, polisi. Ya betul. Itu baru KPU doang. Nah, kalau menurut gue ya emang ada masuk logis juga tuh ketika kita pemilihan langsung yang ternyata nggak sebanding dengan apa yang didapat gitu, pengeluaran negara ya. Iya, makanya pengeluaran negara terbesar di pemilu itu kan di Pilgub. Ya kan, kalau
kota kabupaten ya sosol lah, kecuali kota kabupaten yang sangat besar. Tapi Pilgub ini memakan, coba aja 1,1 habis untuk melahirkan Deddy Mulyadi, tapi kan Deddy Mulyadi nggak bisa bilang, Bupati Bogor bangun dong itu kan banjir, nggak bisa. Nggak bisa, benar-benar. Artinya tidak sebanding dengan pengeluaran yang udah dikeluarin gitu ya. Jadi menurut gue memang kalaupun mau dikembalikan misalnya pemilihan tidak langsung, cenderung ada pada provinsi ya, dan jangan ke DPRD karena kewenangannya itu kan digeser, artinya DPRD berarti berhak mengangkat dan berhak memilih ini berhak mengangkat dan berhak memberhentikan, artinya di dalam nanti ada kalikom, ada koalisi, ada kamar-kamar kecil itu yang ruang gelap inilah yang itu. Sementara kalau dipilih oleh presiden, ruang gelapnya cuma presiden, kita nggak bisa nuding siapa-siapa lagi. Kalau ada kesalahan dan ada hal korup ya ada di tangan presiden gitu loh. Jadi menurut gua di presiden aja. Jadi karena ini kan kepanjangan pemerintah, kepanjangan tangan eksekutif gitu. Artinya kan ya gubernur itu secara tidak langsung kan selain mendagri atasannya ya presiden gitu. Jadi menurut gue itu sih ketimbang semuanya, kalau semuanya ya enggak lah. Ya karena dan juga parpol gue juga ada yang mau. Dan parpol rata-rata koalisi Kim Plus terutama ya. Mereka udah ngelakuin ngeluarin pernyataan juga memang setuju di tingkat gubernur aja. Kalau kota dan kabupaten menurut mereka tetap langsung kata mereka gitu. Ya kalau gue dengar kabarnya sih sebenarnya yang partai-partai pendukung Prabowo Gibran ini ya setuju di depan semua. Ya kita nggak tahu di belakang. Karena biar bagaimanapun ya dia ini kan harus ikut kata Prabowo. Ya itu satu, kedua ini baru wacana, belum masuk ke DPR RI, belum digodok dibalik ya. Sebagai usulan ya kan. Artinya ya di tataran depan sih mereka oke-oke aja. Tapi gue yakin di kemudian hari ketika ini sudah mulai serius masuk ke meja DPR jadi usulan, maka pajak partai yang asli itu akan keluar. Karena kebayangkan hari ini berapa banyak berbagai partai politik punya kadernya yang jadi gubernur, kadernya yang jadi wali kota, bupati, ya kan mereka deg-degan juga ini, ya kan? Takutnya nanti walaupun realisasinya ini bisa jadi periode mendatang. Ya 2029 entah akan ada juga dalam saat itu ada revisi undang-undang soal pemilu serentak atau tidak, tapi yang agak cukup dikhawatirkan adalah pemisahan. Jadi presiden dulu baru pilkada. Berarti kan gubernur dipilih oleh presiden. Nah itu kan jadi masalah buat partai politik. Takutnya lagi begitu tahu kewenangan presiden bertambah, Jokowi nyapres lagi 2029. Nggak termasuk masuk pasal susupan. Iya. Pasal susupan. Bisa jadi. Kan revisi undang-undang pemilu. Betul. Ya kan? Yang dikhawatirkan itu adalah jadi bola liar. Akhirnya jadi dagang sapi. Oke, lu gua setujuin A, tapi lu setujuin gua di daerah sini gitu. Iya kan, akhirnya jadi dagang sapi. Makanya komitmennya itu harus juga dari awal keluar dari partai politik gitu loh. Kalau mau sekalian Prabowo ngadopsi cara PKS gitu. Jadi bikin Dewan Suro. Jadi presiden dikelilingi sama ulama tiap agama. Jadi orang-orang dipercaya gitu loh. Orang-orang akademisi yang pinter-pinter. Mereka bikin gitu kayak konvensi Partai Demokrat, kayak Dewan Suro. Jadi itu kan memang akhirnya keputusan di tingkat itu gitu. Kalau mau. Tapi kan kalau itu sama aja kita membuat MPR baru ya. MPR baru yang punya kewenangan. Betul. Balik lagi dong ke harapan orang bahwa presiden dipilih oleh MPR. Kalau menurut gua sih memang ketika nanti ini masuk ke dalam meja DPR untuk direvisi undang-undangnya, maka harus ada komitmen dari awal dari partai politik bahwa hanya sebatas A. Gitu. Bola liar ini ya oke lah, jadi bumbu-bumbu lah ya. Karena emang kalau bahaya juga bola liar ini kalau misalnya pilkada serentak, karena ada serentak sama pilpres misalnya. Usulan kan pilek pemilihan pemilu itu dipisah, kan? Antara presiden, legislatif dan
pilkada, Iya. ya kan dipisah. Ya kebayangnya kan adalah biasanya legislatif duluan, pilpres, Baru pilkada, pilkada. iya kan? Biasa gitu. Jadi udah ketahuan nih petanya kan. Pileg untuk Di menentukan saat presiden. pilpres, Ya, pilpres kan? buat menentukan nanti Iya, pilkada nih. pilkada. Nah, jadi kalau ini di apa dilakukan, ya memang presiden-presiden yang akan datang itu punya kewenangan yang cukup kuat untuk ngangkat gubernur sesuai kemauan dia gitu. Ya, makanya Jokowi bisa nyalon lagi nggak sih bang? Kalau undang-undang? Ya, itu tadi kalau misalnya dalam saat revisi itu ada penyusupan pasal gelap ya, pasal liar bahwa presiden yang sudah 2 periode berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan lagi. Nyalon gue yakin bang. Ya kan? Jadi dia mikir saya nggak perlu titip lagi nih, saya yang nunjuk langsung kan. Nah, sebenarnya zero sum game ya menurut gue. Iya, Siapapun presidennya 2029 kan itu belum bisa ditentukan. Belum. Walaupun Prabowo incumbent. Ya kan? Nah, Dan pasti Gibran naik. iya, pasti Gibran juga nyalon. Nah, artinya ada 2 incumbent. Iya. Artinya belum juga bisa dipastikan mereka oke lah jadi unggulan karena punya Udah kekuatan dari 5 tahunan. kekuatan, kewenangan, semua struktur dia pegang. Tapi kalau dalam proses 5 tahun kinerja mereka buruk juga dan hancur-hancuran misalnya ya orang juga akan beralih ke orang lain gitu. Masyarakat akan beralih ke calon lain gitu loh. Nah itu artinya masih tetap siapapun presiden 2029 bukan berarti Prabowo atau Gibran gitu loh. Cuma kan kekhawatiran partai politik hari ini adalah semua kekuatan merucut di 2 orang ini gitu. Ya. Tapi kalau urusannya untuk efisiensi memang harus dilakukan. Iya itu perlu bang. Itu makanya gue juga setuju kalau nggak ada tuh biaya makan gratis. Nah itu karena itu sayang banget ya kita misalnya pilkada ya kayak pemilihan ulang itu di tingkat gubernur tingkat apa itu kan miliaran sekali PSU misalnya. Iya, PSU, tapi cuman gitu doang gitu lah. Mendingan bener uangnya buat ya daripada Prabowo pusing memaafkan koruptor kan bang? Iya. Uang koruptor dipakai buat makan bergizi. Jadi sekarang anak-anak yang makan bergizi makan uang yang statusnya itu apa ya dari koruptor gitu. Gimana tuh rasanya tuh? Iya makanya. Kalau menurut gua memang efisiensi itu ya perlu lah. Bukan berarti kita mendukung. Kalau Prabowo kan dipilih oleh DPRD. Terus sampai semua tingkatan. Kalau itu kita enggak. Kalau gua sih melihat gubernurnya aja 1-2 tetap dipilih rakyat karena mereka yang langsung bersinggungan sama si bupati atau si ini wali kota. Masyarakat langsung bersinggungan gitu. Jadi kembali ke Pak Prabowo lagi nih Pak. Jadi Bapak kalau terpilih lagi 2029 pegang 34 provinsi. 34 apa 38? 38 sekarang. 38 provinsi. Kita abang kelihatan banget RPUL tahun berapa? Tapi itu Pak Prabowo. PPN dulu dipikirin Pak. Iya Pak. Jangan sampai Pak. Iya. Kalau bisa ya. Kalau bisa jangan lah. Ya. Oke Pak. Siap. Sampai jumpa episode selanjutnya.